Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Jeri Muharramati Nahfi dengan nomor NIM 20211102051 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang keterampilan menulis untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian menulis. Menulis merupakan suatu aktivitas komunikasi yang menggunakan bahasa sebagai medianya. Wujudnya berupa tulisan yang terdiri atas rangkaian huruf yang bermakna dengan semua kelengkapannya seperti tanda baca dan ejaan. Nah, dikatakan oleh Kristiantari mengungkapkan bahwa menulis merupakan kegiatan menyampaikan pesan dan atau komunikasi dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat bantu medianya. Jadi menulis itu adalah sebuah cara kita berkomunikasi, namun tidak dengan pembicaraan, tapi dengan sebuah karya atau sebuah bentuk dengan tulisan itu. Jadi apa-apa yang kita rasakan, apa yang ingin digambarkan atau apa yang ingin dijelaskan, kita jelaskan dengan bentuk tulisan. Lalu selanjutnya ada juga manfaat dan tujuan menulis. Nah, manfaatnya itu fungsinya salah satunya adalah fungsi utama tulisan sebagai alat komunikasi yang tidak langsung. Dan menulis sangat penting bagi pendidikan karena memudahkan para pelajar berpikir. Nah, ini sangat bermanfaat sekali ya menulis ini, karena bukan hanya untuk komunikasi saja, bukan hanya untuk alat komunikasi saja yang secara tidak langsung, tapi hal ini juga berfungsi untuk ilmu pendidikan, di mana memudahkan para pelajar untuk berpikir. Dengan begitu para pelajar itu bisa mengendalikan atau membuat pikirannya atau membuat gaya pikirnya untuk membentuk suatu karya dengan tulisan-tulisan tersebut. Nah, selain fungsi atau manfaatnya, ada juga tujuannya. Tujuannya dikatakan oleh Rini Kristiantari menggunakan bahwa tujuan yang jelas akan membimbing seseorang dalam usahanya membuat tulisan yang baik. Gitu. Jadi tujuannya apa? Tujuan ada keterampilan menulis ini yaitu untuk menciptakan atau membentuk sebuah tulisan untuk menjadi tulisan yang baik. Lalu selanjutnya ada juga tahap-tahap menulis. Nah, tahap-tahap menulis ini ada 5, yaitu tahap pratulis, tahap pembuatan draft, tahap revisi, tahap penyuntingan, dan juga tahap publikasi. Nah, tahap pratulis ini adalah tahap yang paling awal, di mana sebelum dimulainya penulisan, yaitu untuk menentukan tema atau topik untuk apa yang kita tulis dalam tulisan tersebut. Lalu yang kedua ada tahap pembuatan draft. Tahap pembuatan draft ini adalah sebuah rancangan atau poin-poin apa saja yang akan kita tulis dalam tulisan tersebut gitu. Nah, yang ketiga adalah tahap revisi. Tahap revisi ini adalah tahap kita memperbaiki tulisan. Jadi seperti kita mau mempertajam bagian yang mana, kita mau memperjelas di bagian yang mana, atau kita akan lebih detailkan di bagian tulisan yang mana gitu. Nah, di sini adalah tahap kita merevisi atau memperbaiki tulisan kita. Lalu yaitu tahap penyuntingan. Tahap penyuntingan ini adalah tahap kita meneliti kembali tulisan yang sudah kita tulis, di mana ketika kita sudah menulis, kita sudah membuat karya tersebut, kita teliti kembali apakah ada ejaan yang salah, apakah ada tanda baca yang salah, huruf atau kata-kata yang mungkin kurang rapih dalam penempatannya. Nah, disinilah kita untuk meneliti kembali dan memperbaiki atau membuatnya lebih baik lagi sehingga tulisan bisa menjadi lebih sempurna. Nah, tahap terakhir adalah tahap publikasi. Ketika semua tulisan sudah menjadi sebuah tulisan yang sempurna, maka dengan itu kita bisa menampilkannya kepada orang lain. Kita bisa memberikan atau memperlihatkan tulisan kita, karya kita kepada orang lain. Nah, ini disebut sebagai tahap publikasi. Lalu selanjutnya ada juga faktor-faktor penghambat keterampilan menulis. Nah, salah satunya atau di sini saya dapatkan 5. Yang pertama adalah kesibukan guru bahasa Indonesia di luar jam kerjanya. Jadi mungkin yang dimaksud adalah kurangnya perhatian seorang guru terhadap muridnya mengenai keterampilan menulis gitu. Jadi mungkin ada beberapa guru yang memang tidak terlalu mengutamakan dalam hal penulisan, dan ini yang sangat menjadi faktor penghambatnya gitu. Yang kedua ada juga sikap sebagian besar masyarakat terhadap bahasa Indonesia yang belum menggembirakan. Maksudnya seperti apa? Mungkin maksudnya adalah masyarakat Indonesia atau warga Indonesia yang masih kurang
senang atau kurang bahagia atau kurang suka dengan bahasa Indonesia ini gitu, sehingga menjadi penghambat kita dalam keterampilan menulis juga gitu. Nah, yang ketiga adalah teknik pengajaran mengarang yang kurang bervariasi. Jadi mungkin kita sudah diajarkan gitu, tapi yang diajarkan hanya itu saja gitu. Jadi ketika kita diajarkan kembali, yang kita rasakan adalah bosan. Nah, bosan ini yang menyebabkan penghambatan yang terjadi dalam keterampilan menulis. Lalu yang keempat adalah pengajaran yang mengarang yang dirasakan sebagai sebuah beban. Nah, ini mungkin sedikit nyambung dengan yang kedua, yang tadi di mana masyarakat tidak atau belum menggembirakan dalam bahasa Indonesia. Ini juga menyambung sedikit ya, karena ketika kita sudah tidak suka, ketika kita sudah tidak mau dengan adanya bahasa Indonesia, maka hal-hal yang terjadi atau hal-hal yang kita rasakan perlu kita dapatkan itu sangat sulit gitu, sangat sulit untuk mengetahuinya, sangat sulit untuk mempelajarinya, karena kita sudah menolak terlebih dahulu gitu. Dan ini yang sangat yang sangat sulit atau penghambatnya sebagai pembelajaran dalam keterampilan menulis. Dan yang terakhir adalah latihan mengarang yang sangat kurang dilakukan oleh siswi. Nah, penulisan itu kan bukan hal yang mudah gitu. Jadi penulisan atau keterampilan menulis ini perlu dilatih. Nah, sayangnya banyak sekali siswi yang kurang melatih dalam membuat tulisan. Nah, ini yang menyebabkan sebagai faktor penghambat dari keterampilan menulis. Selain itu juga ada jenis-jenis tulisan. Yang pertama adalah deskripsi. Deskripsi ini diambil dari kata describe, yaitu menggambarkan. Jadi jenis tulisan ini adalah dimana kita menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi pada saat tersebut dalam bentuk tulisan. Dan yang kedua adalah eksposisi. Eksposisi ini berasal dari kata explanation yang berarti membuka gitu. Jadi mungkin bisa dikatakan sebagai menguraikan atau menjelaskan secara detail paparan-paparan apa saja yang terdapat dalam topik yang kita ambil gitu. Yang ketiga adalah argumentasi. Argumentasi adalah tulisan argumentasi atau karangan yang terdiri atas paparan, alasan, dan pendapat untuk membangun suatu kesimpulan. Nah, ini biasanya terjadi ketika kita ingin memberikan suatu saran, kita memberikan suatu pendapat mengenai sebuah topik atau mengenai sebuah peristiwa yang terjadi. Nah, ini disebut dengan argumentasi. Yang berikutnya ada narasi. Narasi adalah tulisan berbentuk karangan yang menyajikan serangkaian peristiwa. Jadi apabila ada peristiwa yang sedang terjadi atau sudah terjadi, kita ceritakan dalam bentuk tulisan. Nah, ini yang disebut sebagai narasi. Nah, yang terakhir ada juga adalah persuasi. Persuasi adalah tulisan yang bermaksud mempengaruhi orang lain. Jadi bukan hanya logika saja yang kita tuliskan, tapi sebuah perasaan juga, sehingga orang lain dapat terpengaruh dengan tulisan-tulisan kita. Jadi kesimpulannya, menulis merupakan suatu aktivitas komunikasi yang menggunakan bahasa sebagai medianya. Wujudnya berupa tulisan yang terdiri atas rangkaian huruf yang bermakna dengan semua kelengkapannya seperti ejaan dan tanda baca. Menulis juga suatu proses penyampaian gagasan, pesan, sikap, dan pendapat kepada pembaca dengan simbol-simbol atau lambang bahasa yang dapat dilihat dan disepakati bersama oleh penulis dan pembaca. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penjelasan yang mungkin kurang jelas dari saya, karena saya masih tahap pembelajaran. Semangat terus untuk memberikan sebuah karya dengan bentuk tulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.